Masih belum putus sepertinya, ada yang menganggap permintaan maaf ini hanya normatif dan formalitas semata. Basa-basi tadi kalau versinya Bang Rey. Tanpa ada pertanggungjawabannya. Bang Refli ingin pertanggungjawabannya. Ingin outputnya apa Bang Panel? Gini, Cara zikir. ekspektasi teman-teman ini pertanggungjawaban sebagai seorang presiden. Masa ditagihnya di acara, presiden mempertanggungjawabkan kerjanya di acara zikir kebangsaan. Ntar dikritik lagi sama dia. Masa pertanggungjawaban di acara zikir, dikritik lagi sama Pak Refli Harun sebagai ahli tata negara. Iya betul. Gitu. Jadi ini ekspektasinya terlalu berlebih. Dan saya lihat cenderung teman-teman mempolitisasi mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden dan wakil presiden. Jangan kemudian sebentar dulu. Perlu kita uji. Jangan kemudian Bung Rey segala macam ini terus-menerus mempolitisasi pernyataan maaf ini, ya. Karena apa? Ini. Ya, kritik yang disampaikan Bung Rey ini nanti membuat rakyat juga muak lihatnya. Ya. Itu bukti. Gitu akan muak. Ke depan ada momentum politik nih Bung Ciko, namanya pilkada serentak. Kalau strategi taktiknya cuma memberikan narasi negatif terhadap Pak Jokowi, nanti rakyat makin muak. Nanti dibalas pakai bansos lagi, iya kan? Dibalas pakai bansos, cawe-cawe aparat. Saya sekarang ya. Jadi gini, sorry. Sorry Bang Rey, sorry. Saya tadi ada kata-kata ekspektasi berlebih. Nah ini yang saya selalu terusik ya. Memang seharusnya kita punya ekspektasi berlebih terhadap seorang presiden. Enggak di acara apapun, bos. Hanya di acara 10 jikir. tahun dan 10 tahun di acara jikir minta pertanggungjawaban kerja presiden dari rakyat, dari negara, kemuliaan dalam bentuk anggaran, kemuliaan dalam harus bentuk menyampaikan pengamanan, pertanggungjawaban. kemuliaan Acara dalam zikir bentuk disamakan dengan segalanya. sidang MPR. Masa acara zikir jadi sidang umum? Salah tempat. Semua tempat. Presiden itu harus menempatkan dirinya sebagai seorang pertanggungjawaban presiden di acara zikir. Bukan bertanggung jawab. Gitu. Saya tidak termasuk yang menurut Ciko, tunggu dulu. pertanggungjawaban presiden di acara zikir. Dulu dong, lo udah lagi nanya, gue jawab. gantian. Jadi intinya saya berbeda dengan Bang Rey soal itu. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus menyampaikan, oh saya salah ini, makanya saya minta maaf. Enggak. Tapi saya perbedaannya adalah ini. Artinya kita akan bisa tahu apakah itu dari hati apa bukan. Tadi kan saya sudah sampaikan dari awal. Kalau dalam waktu yang singkat ini sampai bulan Oktober ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan dari yang kita kira adalah suatu kesalahan atau yang dia anggap suatu kesalahan yang dia buat. Tapi kalau kita masih melihat ada cawe-cawe nanti di pilkada tadi seperti dikatakan tadi, lihat aja di pilkada nanti kan kenapa dari pihak Pak Jokowi kok mengatakan soal pilkada? Pada saat pilkada, ada apa? Bung Ciko, Soal ada apa Pak ini Jokowi dari pihak dengan Pak Jokowi presiden tiba-tiba lagi, ngomong presiden pilkada nanti Pak ya kan? Prabowo. Ini satu Ekspektasi hal. berlebihan Yang lagi. kedua, salah tempat lagi. Enggak salah tempat. Kita semua tahu udah ada mulai cawe-cawe terkait dengan pencalonan. Kita semua tahu ada penggunaan aparat, penggunaan instrumen hukum Singkatnya apa untuk yang dilakukan Pak mengancam. Jokowi salah terus. Kesalahannya. Jadi Anda memancing saya untuk menyebut kesalahan-kesalahan berikutnya, menggunakan instrumen hukum untuk mengancam calon-calon pilkada yang mempunyai potensi untuk menang. Menggunakan instrumen hukum untuk mengancam calon-calon atau tokoh-tokoh politik yang mau mendukung calon yang didukung. Nah, ini terjadi di Pilpres dan terjadi hari-hari ini. Ini terjadi. Ada yang digeledah, kemudian stop geledahnya ketika dia mendukung salah satu calon yang didukung oleh presiden. Anda harus minta maaf memberikan tudingan. Itu sampai di sana Bang Ciko, biar dijawab dulu Bang Ciko. Ini bukan Bang. bohong, bukan rahasia lagi. Ada dasarnya ya, Bang Ciko. Semuanya ada dasarnya, semua diomongin semua orang, semua guru besar, semua dosen, semua orang-orang yang koalisi masyarakat sipil. Bang Ciko, biar dijawab dulu Bang. Dari pihak Tarik yang napas dulu, Bang. lihat Contoh misalnya mendukung kasus di Semarang yang perbuatan-perbuatan proses seperti itu KPK cawe-cawe, yang perbuatan didirikan seperti pada zaman melanggar Bu hukum, Mega. Bergantian, ya, Bang Mardhani ditahan dulu Bang. melanggar etika, ya kan, meloloskan putranya baik yang sulung maupun yang bungsu. Biar nggak dibilang narasi negatif Bang, biar dijawab dulu. Silakan Bang Manel. Jadi tadi saya Kok ngomong tuduhan begini. yang tidak terbukti? Tadi saya ini mau menjadi ngomong begini. pembicaraan publik kok. Pesan Politik saya, itu kan tidak harus selalu bukan secara hukum. Pesan kita saya, bicara dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Semua masyarakat ngerasain kok. Semua masyarakat dilihat, Bang, melihat kok. katanya, Bang. Ada Silakan, ketua Bang. umum partai yang tadinya menjadi tersangka udah ada di Kejagung ketika dia mendukung salah satu paslon yang kemudian menjadi dukungan juga dari presiden itu
kasusnya berhenti. Gini. Tapi ketika ada calon yang tidak bersamaan dalam dukungan dengan Boleh sampai situ Presiden dulu, Bang? Jokowi, nggak mau nyebut Terlalu saya. banyak tadi Bang. Ya enggak. Jadi Tuakan pada semua tadi, Bang prinsipnya, Ciko. iya kan? Sambil Satu-satu minum Bang boleh, Beri Bang. Jam, tenang dulu Bang Bang. Ciko sambil Silakan. minum boleh, Bang. Sambil minum dulu. Ini Karena masalahnya strateginya bisa. nggak berubah. Oke. Ya, yang disampaikan Strategi untuk kalah lagi. udah saya sampaikan juga. Ini yang disampaikan cuma narasi negatif, ya, menyerang Pak Jokowi, membabi buta, tidak ada faktanya, tuduhan-tuduhan ini. Lama-lama rakyat muak, karena rakyat mayoritas memilih Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan strategi ini, Bagus dong, kan Sebentar lu dulu. senang berarti kan kalau gue salah. Ngapain lu tahan-tahan? Ya kan, Bukan biarin aja begitu. gue ngomong. Biar Ya, rakyat saya muak. hanya Nggak, biarin aja. Ngapain lu stop gue ngomong? Kalau lu ini benar kan menghimbau. artinya apa yang Ya, teori lu benar. nggak Tapi apa-apa. kan menguntungkan buat Nah, lu. Silakan. himbauan karena Iya kan? ketakutan. Apa? Nggak Iya kan apa-apa. artinya kan takut. Gue bersuara. Gue dipotong-potong ketika bicara soal kecurangan, bicara soal Gak mungkin lah intimidasi kita sebagai aparat, pemenang penggunaan takut Bang Rey. instrumen Kita ini hukum. pemenang Kan loh Bang dipotong Rey. langsung. Artinya Ya, apa? Kan nggak ada yang pernah salah, kami berarti takut. ada yang ketakutan di situ. Kalau emang benar rakyat menjadi muak ketika kita menyuarakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kebenaran, ya silakan, iya kan? Nggak usah dipotong kan gitu. Kan kebenaran menguntungkan apa? dia gitu. Yang dituduhkan Saya tadi sampaikan mana tadi faktanya semua? soal kebenaran kok. Faktanya terjadi kok. Iya kan? Ada kasus-kasus yang dipending. Baik Bang Ciko. Iya kan? Tadi Ini narasi jelas. uraikan narasi spesifik pemilu tadi, Bang. curang, segala macam itu kan semua sudah ada mekanismenya. Coba sebut nama yang jelas. Jangan sampai Mr. T ternyata nggak bisa Tinggal di Google dipertanggungjawabkan. aja. Baik, kami sangat Tertesi. berharap Harus itu ada- Bapak kami kami sangat berharap berharap. itu bukan tuduhan karena tuduhan kami juga cemas kalau itu berujung pidana ya Bang Ciko. Kita kombinasikan dengan data yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli. Sesaat lagi Bang Refli. Bang Refli sedang mengumpulkan amunisi yang sebaik mungkin hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Bapak-bapak, kita libatkan juga mahasiswa yang sudah hadir. Silakan jika ingin bertanya. Halo, selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pramadito dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dari diskusi yang tadi saya udah dengerin, kenapa sih Pak Presiden Joko Widodo itu baru meminta maaf itu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak memberikan kesan kayak sakral banget gitu loh? Pertanyaan mungkin untuk Pak Panel Barus. Oke, jawab langsung dulu, Bang, langsung. silakan. Biasanya keluarga Anda kalau bikin selamatan juga minta maafnya di akhir. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik. Biasa aja itu. Makanya tadi saya bilang dalam budaya kita minta maaf, mengucapkan terima kasih itu satu hal yang biasa, wajar. Ya, manusiawi, itu bukti kerendahan hati ya dari seorang presiden. Presiden menyatakan permintaan maaf kepada rakyat di depan ulama, kiai, itu satu bukti ada kedekatan yang luar biasa antara pemimpin dengan rakyatnya. Cuman yang tiga ini terlalu mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden tadi. Ekspektasinya kelebihan, mintanya pertanggungjawaban di acara zikir kebangsaan. Salah kamar, Bos. Gimana Bro? Mau disanggah lagi Bro? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya Dek. Bahwa memang permintaan maaf itu Pak Jokowi sebagai manusia di acara pengajian dan juga acara kebangsaan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi memang bukan pertanggungjawaban presiden terhadap hal-hal lainnya. Jadi ini konteksnya berbeda ya. Jadi kita nggak usah menarik ke arah politik dan sebagainya. Walaupun kita hidup juga di dunia politik, tapi khusus ini saya melihatnya bahwa ini adalah acara keagamaan dan juga acara kebangsaan. Poinnya itu. Jadi Bang- menunjukkan sosok kenegarawan gitu ya. Oke. Bang Refli. Silakan. Iya, kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih? Saya udah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang, apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ANSI, ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan? Kan ini gara-gara
beliau ini juga host berdua ini lari kemana-mana ya kan? Enggak sih. Konteks jelas. kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat, Bang. Karena permintaan lari maaf tadi belum ada ujungnya, Bang. Iya, sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang, kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya, ya kan? Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi, bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah, catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi, kan saya sudah kasih contoh. Oke, dia minta maaf. Soal tulus atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita... Dan itu harus dibuktikan ya. Cuman Bapak bertiga ini kan nggak paham bahasa pertanggungjawaban. Bukan. Saya paham, makanya Iya. Bang Refli kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami, ya kan, bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara. Nggak penting saya nilainya. Bukan pertangujawaban kan Iya. berarti kan? Oh iya. Bukan pertanggungjawaban kan kemarin kan? Tetapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Nggak ada yang begitu. Pasti dong, Iya. Apa bilang case close? Iya, Enggak dong. makanya saya tegaskan nggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf Ya jadi atau kan tidak. kita sepakat bahwa Iya, acara biasa saja ya, kemarin Bang, ya. itu Terserah, adalah tidak minta maaf, bukan not my pertanggungjawaban business. gitu loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverstein mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya mau laporkan dia pertanggungjawabannya. Faisal Kemudian petisi 100 minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang nggak ada gunanya mengadukan, he is a powerful presiden. Udahlah. Dan saya kira Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Pengamat politik kan dihadirkan. Persis Bang. Bukan Bang sebagai Kodari ditanggapi, bukan Bang sebagai Kodari.